Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih membahas bab tentang al-mubadaratu ila al-khair, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Nah, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bab ini dan kita sudah sampai hadis yang ketiga dalam bab ini atau hadis yang ke-88 dari awal kitab. Baik, selanjutnya kita akan bahas atau kemarin sampai hadis yang kedua. Nah, kita bahas hadis yang ketiga atau hadis yang ke-89. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi mengatakan as-salisu, hadis yang ketiga, an Jabirin, dari Jabir, qala, beliau berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Jadi ketika terjadi perang Uhud, perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah apabila aku terbunuh dalam perang ini? Fa aina ana, maka di mana tempatku? Jadi kalau saya mati terbunuh dalam perang ini, di mana tempatku nanti? Qala, Nabi mengatakan fil jannah, di surga. Kalau sampai meninggal dalam peperangan membela agama Allah, maka tempatnya di surga. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Ketika tahu ada satu amalan di depan mata, apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Apakah nanti, wah besok aja lah, sekarang masih muda, nunggu beberapa tahun lagi kalau sudah tua. Apakah demikian? Tidak. Jabir mengatakan fa'al qatamaratin kunna fi yatihi. Maka orang tadi melemparkan kurma yang ada di tangannya. Jadi orang ini sedang makan kurma. Belum habis kurmanya, masih ada beberapa butir di tangannya. Nah, tetapi karena dia ingin segera berangkat maju berperang, maka kurma yang belum habis yang masih ada di tangannya itu diletakkan. Thumma qatala, kemudian dia berperang hatta qutila, hingga akhirnya terbunuh syahid dalam peperangan tersebut. Mendapatkan apa? Surga sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah atau pelajaran. Di antaranya, hadis ini menunjukkan al-musara'ah bi fi'lil khairat. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Al-musara'ah, itu hendaknya kita bersegera
bi fi'li, melakukan al khairat, amal kebaikan. Ya, seyogianya seharusnya kita bersegera melakukan amal kebaikan. Wa adamu al-insighal bisyahwat, dan tidak menyibukkan diri dengan urusan syahwat. Tidak menyibukkan diri dengan urusan syahwat. Inilah yang dilakukan oleh sahabat ini. Dia tinggalkan syahwat apa? Makannya. Padahal belum habis makannya, tapi ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Kemudian berangkat maju berperang. Bersegera, tidak menunda-nunda, tidak nanti-nanti. Maka inilah yang seharusnya kita contoh. Ya, ini menjadi tauladan bagi kita dari kalangan para sahabat. Bagaimana mereka bersegera, begitu tahu ada amal kebaikan, ada waktu, ada kesempatan, langsung diamalkan. Tidak ditunda-tunda hanya karena alasan makan dan sebagainya. Dan terkadang ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang ketika sedang sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan main-main, kemudian dia dengar azan misalkan, tidak segera tinggalkan kesibukannya, tapi dia lanjutkan. Misalkan sedang mainan HP, kemudian dengar azan, bukannya dia taruh HP-nya kemudian pergi ke masjid untuk sholat, tapi enggak, dia lanjutkan terus seperti itu sampai nunggu iqamah, baru segera dia cepat-cepat ambil wudu, kemudian cepat-cepat ke masjid. Bahkan kadang ada yang lebih dari itu apa? Nunggu kalau sudah waladhdallin. Nah, jadi tidak apa? Segera. Dia lebih mendahulukan urusan dunianya yang kadang itu enggak ada faedahnya daripada menggapai akhirat yang jelas jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini yaitu istihbabu an yas'ala al-insanu amma la ya'lam. Itu disukai seseorang bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui. Ya, disukai bagi seorang bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Sebagaimana sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang ditanyakan? Kalau aku mati dalam peperangan ini, di mana aku? Dia tidak tahu, maka dia tanyakan kepada Nabi, orang yang tahu. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak tahu, bertanyanya kepada siapa? Orang yang tahu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri maknanya adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Nah, baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan syiddatul syauqi sahabah lil jannah wa hirsihim ala dukhuli. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat rindu kepada surga. Para sahabat ini sangat rindu kepada surga, dan mereka bersemangat berupaya untuk masuk ke dalamnya. Bersemangat dalam upaya masuk ke dalam surga. Demikianlah dulu para sahabat. Nah, mereka sangat rindu surga. Maka begitu tahu ada amalan yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, maka langsung diambil, tidak ditunda-tunda. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya di antara faedah dari hadis ini yaitu zuhdus sahabati fid dunya wa tatalli'uhum li syahadati fi sabilillah. Hadis ini menunjukkan zuhudnya sahabat kepada dunia. Zuhud artinya apa? Tidak rakus kepada dunia, tidak rakus terhadap dunia, dan mereka mencari syahid, mencari mati syahid di dalam jihad fisabilillah. Jadi mereka tidak rakus pada dunia. Ya.
tidak berlebih-lebihan terhadap dunia. Itu apa adanya. Ini namanya zuhud. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan yang mereka harapkan yaitu akhirat. Ya, kehidupan di akhirat yang lebih kekal dan lebih baik. Ya, jadi tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Berbeda jauh dengan manusia zaman sekarang. Banyak di antara saudara-saudara kita yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Kalau diajak untuk urusan dunia, misalkan diajak main bola misalkan, langsung berangkat. Nah, diajak mancing misalkan dan yang lainnya, diajak bisnis, langsung berangkat tanpa ditunda-tunda. Tetapi giliran untuk urusan akhirat diajak ngaji, gimana? Datang tapi yang terakhir, telat, itu pun duduk. Nah, duduknya di belakang, nggak dengarkan lagi. Nah, diajak sholat jamaah ke masjid, iya datang, tapi kapan? Nah, nunggu paling akhir juga. Ada yang seperti ini, bahkan ada yang nggak datang. Nah, ini untuk urusan akhirat. Kita seperti itu. Kita lebih semangat dalam mencari dunia. Sementara untuk akhirat kita loyo, kita tidak semangat. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ar-Rabi', hadis yang keempat dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang keempat yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata. Siapa yang berkata? Laki-laki tadi kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Ya, orang ini bertanya tentang sedekah. Sedekah itu macam-macam pahalanya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Sahabat ini bertanya mana yang paling besar pahalanya. Qala, maka Nabi mengatakan, menjawab, ya, menjelaskan tentang sedekah yang paling besar pahalanya. Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa tumhil hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan ketika ditanya sedekah yang paling besar pahalanya, Nabi mengatakan anta saddaqa, yaitu engkau bersedekah. Engkau bersedekah wa anta sahihun, engkau dalam keadaan sehat. Sedekah dalam keadaan sehat. Nah, jadi sedekah dalam keadaan sehat itu lebih besar pahalanya daripada sedekah ketika sedang sakit, apalagi sakit menjelang ajal, menjelang kematian. Nah, wa anta sahihun, dan engkau dalam keadaan sehat, syahihun, dalam sehat dan kikir. Kikir artinya apa? Dia dalam keadaan eman-eman. Tahu eman-eman? Ya, mau memberikan hartanya untuk orang lain ini sayang ya. Saya masih butuh ini, butuh itu. Saya masih usia saya masih panjang. Saya masih 15 tahun, ya, masih panjang. Ini masih kebutuhannya masih banyak.
Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, ini lebih besar pahalanya. Taksha al-faqra, dan engkau khawatir kefakiran. Engkau khawatir kalau engkau berikan sedekah maka engkau akan fakir. Maka engkau akan kekurangan. Wa ta'mulu al-ghina, dan engkau berharap apa? Kaya. Jadi mempunyai keinginan akan menjadi kaya, mempunyai keinginan mempunyai harta yang lebih. Sehingga apa? Ketika dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah berat. Jadi orang uangnya sedikit, dalam keadaan sehat uangnya sedikit, khawatir berkurang, khawatir tidak cukup, sementara dia pengen lebih lagi. Kok dia tetap sedekah? Maka yang seperti ini sedekah yang paling besar pahalanya. Kemudian Nabi mengatakan, wala tumhil, dan janganlah kamu tunda. Janganlah kamu tunda. Apa yang jangan ditunda? Sedekahnya. Janganlah engkau tunda hatta hingga idza balagatil khulqum. Janganlah engkau tunda hingga ketika nafas sudah sampai ke kerongkongan. Maksudnya ketika sudah menjelang ajal. Ketika sudah menjelang ajal, sudah hampir meninggal. Kulta, engkau mengatakan li fulanin kada wa li fulanin kada. Ini sedekah untuk si fulan segini, untuk si fulan segini. Baru sedekah. Kapan? Ketika sudah sakit parah, sudah mau meninggal. Waqad kana li fulan, dan itu sudah menjadi hak si fulan. Ya, jadi kalau seandainya dia tidak mengatakan untuk si fulan kada, untuk si fulan segini pun, nanti akhirnya hartanya pun akan berpindah tangan menjadi milik si fulan. Kenapa? Menjadi harta warisan, sehingga berpindah tangan kepada ahli warisnya. Nah, muttafaqun al hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Sedekah yang paling besar pahalanya. Yang bagaimana? Yaitu sedekah yang dikeluarkan ketika seorang dalam kondisi sehat. Kondisi sehat, dia berharap umurnya panjang, dia mempunyai kebutuhan yang banyak, tetapi dia tetap keluarkan sedekahnya. Demikian juga dalam keadaan dia ini eman-eman untuk mengeluarkan hartanya karena tidak banyak, dan dia khawatir akan kekurangan, tetapi dia tetap mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah. Dan dia juga mengharapkan apa? Dia bisa nabung, bisa mempunyai uang yang lebih banyak. Dia berharap seperti itu, dapat lagi, tapi dia tetap mengeluarkan sebagian hartanya. Inilah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sedekah yang dikeluarkan ketika sudah hampir meninggal. Karena kalau sudah hampir meninggal, orang tidak butuh lagi harta. Umur saya paling tinggal beberapa hari lagi, uang saya banyaklah daripada nanti saya nggak dapat apa-apa dari uang ini, lebih baik saya sedekahkan. Iya, memang karena dia sudah nggak butuh lagi, sudah dalam kondisi sakaratul maut, ya, sudah hampir meninggal. Baru dia sedekah. Maka ini dapat pahala, tapi apa? Pahalanya lebih kecil daripada ketika dia masih sehat. Nah. Baik, ikhwatu fillah rahimani rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, inna sadaqata sihhati afdalu min sadaqatil marad. Bahwasanya sedekah ketika sehat lebih utama daripada sedekah ketika sakit. Sedekah ketika sehat ini lebih utama daripada sedekah ketika sakit. Nah, karena apa tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya orang itu kalau masih sehat, dalam kondisi sehat, biasanya dia akan pelit terhadap hartanya. Kenapa? Kenapa kok pelit terhadap hartanya? Karena dia dibisiki setan. Kamu nanti kalau sedekah kamu jadi fakir. Kamu kalau sedekah
nanti hartamu berkurang padahal umurmu panjang, padahal kebutuhanmu banyak, nanti kamu kekurangan. Ini setan seperti itu. Demikianlah setan, ya, senantiasa membisiki manusia agar tidak bersedekah, agar tidak mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Jadi setan itu apa? Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu apa? Menjanjikan kepadamu kefakiran. Nah, jadi membisiki kamu akan fakir. Kalau kamu sedekah nanti kamu kurang. Kalau terlintas dalam benak kita seperti itu, kita punya uang, kemudian saudara kita kekurangan, kita bisa membantu sebagian dari harta kita berikan padanya. Kemudian terlintas dalam benak kita, wah nanti kalau saya bagikan, saya punya uang 100.000, saya kasihkan 20.000, nanti tinggal 80.000, kurang. Nah, padahal kita bisa melaksanakan, kita bisa memberikannya. Yang seperti ini apa? Bisikan dari syaitan. Ya'idukumul faqra. Jadi membisikkan nanti kamu akan jadi fakir. Maka orang yang sehat biasanya apa? Fakir. Apa namanya? Kikir. Pelit, lebih pelit. Nah, karena dibisiki syaitan. Kamu jadi dari fakir, kemudian kamu masih muda, umurmu masih panjang, kebutuhanmu masih banyak. Enggak usah dikeluarkan, tumpuk aja di tabungan. Ditabung sebanyak-banyaknya, enggak usah disedekahkan, enggak usah diinfakkan, enggak usah dihadiahkan. Nah, berbeda ketika orang sedang atau sudah dalam kondisi sakit parah, yang sudah tidak ada harapan lagi, apalagi sudah divonis dokter tidak berusia lama lagi. Nah, maka dalam kondisi seperti itu apa? Lebih ringan baginya untuk mengeluarkan sedekahnya. Baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan at-targhib fil musara'ah ilal khairi wa adai sedekah qabla nuzul bawaridil maut bil insan. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Wala tuhmil. Jangan engkau tunda. Jadi namanya sedekah ketika kita mampu, jangan ditunda. Jadi mau sedekah tidak harus nunggu kaya. Sedekah tidak harus nunggu kaya. Kita miskin pun bisa sedekah. Apakah sedekah itu harus banyak? Tidak harus banyak. Sedikit pun asal ikhlas, insya Allah itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhkanlah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah berapa? Separuh kurma. Sedekah dengan separuh kurma. Ada yang mau dikasih separuh kurma? Separuh, secuil. Ada yang mau? Enggak mau ya. Kalau cuma setengah enggak mau. Kalau setengah kilo atau setengah kintal ya baru mau. Ini setengah biji. Ya, dikasihkan, paling kita tolak, nggak mau lah buat kamu aja semua. Kenapa? Karena sedikit. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sedekah dengan kurma separuh ini akan menyebabkan seorang dijauhkan dari api neraka. Kalau cuma sedikit. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man tasaddaqa bi adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran kurma satu, yang mungkin nilainya nggak sampai 5.000, paling satu biji kurma 1.000 atau bahkan kurang dari itu, sedikit. Barang siapa yang sedekah dengan satu biji kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil usaha yang baik, la yaqbalullahu illa thayyiba, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik, yataqabbalahu Allahu biyamini, maka diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Tsumma yurabih, kemudian dikembangkan oleh Allah, kama yurabih ahadukum falwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kudanya hatta takun misal jabal, hingga akhirnya menjadi seperti gunung. Apa tadi yang disedekahkan? Kurma satu. Disedekahkan karena Allah dan dari hasil usaha yang baik, maka diterima oleh Allah dan dikembangkan oleh Allah menjadi besar
akhirnya menjadi seperti gunung. Padahal kurma 1. Maka bagaimana kalau kurma 1 kilo? Nah, tentunya lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus sedekah itu banyak. Tidak harus sedekah itu banyak. Sedekah permen 1 pada temannya. Kita dapat kiriman ya, makanan dari orang tua, di sana ada permen 1 bungkus misalkan isinya ada 50. Kasihkan sama teman-temannya. Ini sedekah. Nah, ini sedekah. Nah, dan insyaallah kalau itu ikhlas kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi besar. Para ulama mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Barangkali sedekahnya cuma 500 rupiah, cuma 1000 rupiah. Tetapi tatkala itu dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah menjadi besar. Nah, jadi kalau kita mampu sedekah, ada kesempatan laksanakan. Enggak usah nunggu nanti. Enggak usah nunggu nanti kalau sudah kaya. Enggak usah nunggu nanti kalau sudah jadi pegawai. Enggak usah nunggu nanti kalau sudah sukses jadi pengusaha besar. Nah, sekarang pun kita punya berapapun sedikit, kita sedekahkan bisa. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera, jangan ditunda-tunda. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, al-khamis. Hadis yang kelima. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, mengambil sayfan, pedang. Mengambil pedang beliau yauma Uhud, pada perang Uhud. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang beliau pada perang Uhud. Untuk apa? Ya, beliau mengatakan faqala, kemudian beliau berkata, man ya'khudhu minni hadza. Man, siapa yang ya'khudhuhu, mengambil pedang ini. Faman man ya'khudhu minni hadza. Siapa yang mengambil pedang ini dariku. Siapa yang ingin mengambil, siapa yang mau ngambil pedang ini, mau menerima pedang ini, siapa? Fabasatu aydiyahum, kullu insanin minhum yaqulu ana. Maka itu semua sahabat, maka para sahabat semuanya menjulurkan tangannya sambil berkata, saya. Ketika Nabi menawarkan pedangnya, siapa yang mau ngambil pedang ini? Siapa yang mau menerima pedang ini? Para sahabat mengatakan, ana, saya. Semuanya mengatakan seperti itu. Semuanya ingin apa? Mendapatkan pedang tersebut. Nah, kemudian ternyata tidak cukup sampai di situ. Tapi Nabi mengajukan syarat. Nabi mengatakan, man ya'khudhuhu bihaqqihi. Siapa yang mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya. Siapa yang mau mengambil pedang ini, ingin mengambil pedang ini, tapi syaratnya harus menunaikan haknya. Harus menggunakan pedang ini dengan sebenar-benarnya. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'ahjama al-qawmu, maka orang-orang pun terdiam. Yang tadinya apa? Tadinya semuanya mengatakan saya mau. Ketika Nabi mengajarkan syarat, tapi harus dipakai benar-benar maju perang. Harus diberikan hak pedang ini untuk memerangi musuh, membunuh orang-orang kafir. Akhirnya apa? Banyak para sahabat terdiam. Apakah karena mereka takut? Bukan. Tapi karena khawatir tidak bisa menunaikan hak pedang tersebut. Nah, faqala Abu Dujanah, maka kemudian Abu Dujanah berkata, ana akhidhuhu bihaqqi. Nah, aku siap mengambilnya ya Rasulullah dengan menunaikan haknya. Aku siap menunaikan haknya. Nah, jadi Abu Dujanah seorang sahabat pemberani. Ya, dia siap mengambilnya, siap menerimanya, kemudian siap menunaikan hak pedang ini.
menggunakan pedang ini untuk berperang dengan gagah berani. Fa akhadahu, maka diambillah pedang tersebut oleh Abu Dujanah. Fa falaqa bihi hamal musyrikin, maka kemudian dia menggunakan pedang tersebut untuk maju perang, membabat, menggal kepala orang-orang musyrik. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui, mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya hadis ini menunjukkan bayanun li syaja'ati Abi Dujanah radhiyallahu anhu wa tadhiyatihi wa sidqihi fil jihad. Hadis ini menunjukkan apa? Keberanian sahabat Abu Dujanah. Menunjukkan keberanian sahabat Abu Dujanah dan pengorbanan beliau. Dan kesungguhan beliau di dalam berjihad. Nah, baik. Kemudian di antara faedah yang lainnya, yaitu hadis ini menunjukkan jawazu ardi as-silah 'alal jundi lihamlihi bihaqqi, yaitu bolehnya menunjukkan, mengacungkan pedang senjata kepada pasukan bagi orang yang siap membawanya dan memberikan haknya. Ini dibolehkan. Jadi memberikan pedang senjata kepada tentara, pada pasukan yang siap menerima dan menggunakannya dalam berperang. Nah, baik, kemudian ya bagi ayyuwajih al-muslim silahu li falqihamil musyrikin. Ya, seharusnya seorang muslim itu menggunakan pedangnya untuk memerangi orang-orang musyrik. Wa tashdidi jam'ihim, dan mencerai-beraikan mereka. Jadi seorang muslim ini menggunakan senjatanya untuk memerangi orang-orang musyrik, mencerai-beraikan mereka. Wa yahrumu alaihi ayyushira bihi ila akhihil muslim. Nah, dan diharamkan mengacungkan, mengarahkan pedang atau senjata kepada saudaranya sama kaum muslimin. Meskipun main-main ya. Nah, kadang ada ya, megang pisau diarahkan ke temannya, yang diarahkan bagian yang tajamnya. Yang seperti ini nggak boleh ya. Meskipun tujuannya main-main, yang seperti ini tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusiru ahdukum ala akhihi bisilahi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan ya, senjatanya kepada saudaranya. Fa innahu la yadri la'ala syaitan yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hafratin minan nar. Karena dia tidak tahu, bisa jadi setan menyabutnya, melepasnya dari tangannya, kemudian mengenakan pada saudaranya tersebut, sehingga dia terjatuh ke dalam api neraka, menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini enggak boleh. Jadi haram kita mengarahkan pedang senjata tajam kepada saudara kita. Nah, seperti itu tidak dibolehkan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikah yal'anuhu. Barang siapa yang mengarahkan senjata yang tajam kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Jadi enggak boleh, meskipun tujuannya main-main. Adapun menyerahkan pedang, menyerahkan senjata untuk maju berperang, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah,
Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-6. As-sadisu an Az-Zubair ibni Adi. Dari Az-Zubair ibnu Adi. Qala, beliau berkata, ataina Anas bin Malikin. Kami mendatangi Anas ibnu Malik. Fasyaqawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kemudian kami mengadukan kepada beliau, yaitu mengadukan kepada Anas bin Malik, ma nalqa minal hajjaj, apa yang kita temui, kita dapatkan dari Hajjaj. Jadi kami mengadu kepada Anas tentang apa yang kami dapatkan dari Hajjaj. Hajjaj yaitu gubernur Makkah tatkala itu, Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur yang zalim, yang membunuh banyak para ulama. Termasuk diantaranya itu Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Orang yang kejam, sadis ya. Maka ada sebagian yang mengadu kepada Anas bin Malik tentang apa yang mereka dapatkan dari Hajjaj bin Yusuf ini, mengadukan perlakuan Hajjaj bin Yusuf ini. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu, sesungguhnya, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta yalqaw rabbakum. Anas mengatakan, sabarlah kalian, sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu zaman illa, kecuali walladhi ba'dahu, kecuali zaman setelahnya itu syarrun, lebih buruk, minhu, daripada zaman sebelumnya. Hatta, hingga yalqauna rabbakum, demikian terus sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Jadi tidaklah datang satu zaman kecuali zaman tersebut lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Mulai dari zaman para sahabat. Zaman para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni, sebaik-baik generasi. Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Generasi setelah sahabat yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Kemudian terus seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semakin ke belakang itu zaman akan semakin buruk. Nah, secara umum seperti itu. Nah, jadi zaman yang datang berikutnya itu semakin buruk daripada zaman sebelumnya. Meskipun tidak kemudian orang yang datang belakangan itu mesti lebih buruk dari yang sebelumnya. Misalkan ya, pada zaman zaman tabi'ut tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in, apakah semuanya lebih buruk daripada tabi'in? Tidak, ada tabi'ut tabi'in yang lebih utama daripada tabi'in. Nah, demikian juga zaman sekarang, apakah mesti yang sekarang ini lebih buruk dari zaman sebelumnya? Tidak. Barangkali sekarang ada ulama-ulama yang jauh lebih baik daripada orang biasa sebelumnya. Nah, tetapi secara umum, jadi semakin ke belakang zaman itu semakin buruk. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sami'tuhu min nabiyikum. Aku mendengar ini dari nabi kalian. Berarti Anas mengatakan ini, isbiru, sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Demikian terus sampai kalian bertemu dengan Rabb-nya. Ini kata Anas berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berasal dari beliau sendiri, tapi ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Nah, maka hadis ini menunjukkan
bahwasanya seorang itu hendaknya bersegera melakukan kebaikan sebelum datang penghalang. Seperti tadi, datangnya zaman berikutnya yang lebih buruk dari sebelumnya, yang kemungkinan banyak kebaikan-kebaikan yang dia tidak dapat ia lakukan. Maka sebelum datang zaman sebelumnya yang itu lebih buruk, maka setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Nah, misalkan sekarang kita di sini sekarang ya, kita bisa banyak melakukan kebaikan. Misalkan kita sholat jamaah di masjid, nggak ada yang halang-halangi. Kita belajar, nggak ada yang halang-halangi. Mengadakan kajian dimanapun, tidak ada yang menghalang-halangi. Bisa jadi nanti suatu waktu, bisa jadi ya, suatu waktu itu akan dilarang. Bisa jadi, mungkin. Nah, mungkin. Ya, sebagaimana di negara-negara lain ya. Banyak di negara-negara lain yang tidak seperti di negara kita. Di negara kita bebas. Kita mau melaksanakan ibadah bebas, nggak ada yang larang. Kita mau ngaji bebas, nggak ada yang larang. Tapi di negara lain ada yang mau ngaji dilarang, mau ibadah dilarang. Nah, maka sebelum datang zaman yang seperti itu, maka hendaknya kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan. Nah, baik. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama yaitu istihbabu as-sabri 'alal mihan wal mubadarati bil a'mal as-salihah. Hadis ini menunjukkan disukai untuk bersabar menghadapi ujian dan bersegera melakukan amal saleh. Jadi disukai untuk bersabar menghadapi ujian dan bersegera melakukan amal saleh. Nah, jadi kita hidup di dunia ini pasti ada ujiannya. Nah, kita pasti akan menghadapi ujian apapun bentuknya. Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, sungguh kami Allah akan menguji kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Ini Allah yang mengatakan bahwasanya Allah benar-benar akan menguji kita semua orang-orang yang beriman. Apa bentuk ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, berupa rasa takut, sedikit rasa takut. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i, kelaparan, kekurangan makan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan apa? Harta benda. Ya, kurang apa? Kurang harta benda. Wa naqsi minal amwali wal anfus, itu ada saudara kita yang meninggal. Was samarat, kurang buah-buahan. Ini ujiannya, diantaranya. Dan banyak ujian-ujian yang lain yang pasti akan kita temui. Dan itu pasti Allah akan menguji kita. Kemudian Allah mengatakan apa? Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus bersabar menghadapi ujian, karena mesti ya kita akan menghadapi ujian. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam bab awal dulu ya, bab tentang sabar. Nah, demikian juga apa tadi? Hadis ini menunjukkan mubadarah bil amal saleh, itu bersegera melakukan amal saleh. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu ma min zamanin ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaq 'alan nasi minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih berat. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih berat bagi manusia daripada zaman sebelumnya. Lebih berat, lebih buruk. Maka tadi sebelum datang zaman setelahnya yang lebih buruk, maka hendaknya kita bersegera melakukan amal kebaikan yang mampu kita
lakukan, tidak ditunda-tunda. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini menunjukkan intisyarul fasad akhir zaman. Hadis ini menunjukkan menyebarnya kerusakan di akhir zaman. Menyebarnya kerusakan di akhir zaman. Jadi nanti akan menyebar kerusakan. Jadi semakin ke belakang semakin banyak kerusakan yang menyebar. Nah, sekarang bisa kita saksikan ya. Yang namanya perzinahan ya, banyak sekali. Bahkan sampai anak-anak sekolah, anak-anak SMP banyak yang terjerumus pada perzinahan. Dan waliyadzubillah sekarang hal yang seperti ini dianggap biasa, bukan suatu yang tabu. Dulu beberapa tahun yang lalu ada orang wanita yang hamil di luar nikah. Ini adalah aib yang sangat besar yang orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya. Sekarang ada orang yang hamil di luar nikah dianggap biasa. Bahkan diadakan walimah juga, pernikahan besar-besaran. Nah, bukan suatu aib lagi sekarang, waliyadzubillah. Ini hanya salah satunya. Belum yang lain banyak sekarang. Jadi setiap semakin ke belakang itu semakin banyak tersebar keburukan, waliyadzubillah. Maka tadi semakin ke belakang semakin berat. Semakin ke belakang itu akan semakin berat. Maka nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada suatu zaman yang ketika itu al-qabidu ala dini, orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu seperti orang yang memegangi bara api. Orang yang berpegang teguh pada agamanya itu orang yang berupaya memegangi agamanya, mengamalkan, menjaga agamanya, itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Seperti memegangi bara api. Apa rasanya bara api? Panas. Tetapi bolehkah dilepas? Tidak boleh, karena ini agama. Karena ini agama yang harus tetap dipegang meskipun berat. Ini akan ada nanti di akhir zaman. Nah, demikian di akhir zaman itu akan menyebar kerusakan. Allah Ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.